malam nih. Assalamualaikum. Waduh, kayaknya nih habis Siapa Om? habis pada ngaji ya. Lagi istirahat ya. Lagi kopdar aja ngisi apa? Kosong. Kopi. Oh, Ngosongin mantap dong. pikiran. Sambil sambil seruput kopi hitam. Ya itu. Saya mau nanya nih sudut pandang para santri yang Hmm. ada di negara Indonesia ini terkait yang lagi viral nih tentang Aldo yang menyatakan bahwa dalam acara pesta pernikahan putra presiden yang bungsu yang ketiga di Solo kemarin nih, ini lagi viral nih. Katanya orang-orang Solo katanya kelihatannya kelaparan dan itu dijadikan potret Indonesia. Menurut sudut pandang Akang selaku anak santri ini seperti apa nih? Oh Kiai, beliau Kiai. Oh, udah Kiai ya? Udah Bagaimana Kiai. Pak Kiai? Enggak. Itu dungu itu yang panggil saya Kiai itu dungu. Itu. Oh, gitu. Saking tidak tahunya saya makom santri Om. Ah. Oh, Jadi begini iya. ya. Secara keberanian Hmm. saya salut ke Ababe Aldo. Dia lantang menyuarakan itu. Hebat itu. Angkat jempol saya. Tapi selaku santri sepakat nggak dibilang rakyat jelata itu? Hanya- Dibilang kelaparan itu jadikan potret Indonesia. Kalau saya kritisi dengan pernyataan seperti menggambarkan Indonesia, apa namanya? Menggambarkan Indonesia, potret Solo adalah merupakan ilustrasi gambaran negara Indonesia. Ini saya bilang, ini nih otaknya perlu otak apa ini? Otak dungu ini kalau begini mah caranya. Kasatin sama Kiai, Meng- otak udang. Mengkerdilkan masalah Oh, seperti itu ya. dan akan menjadikan sebuah konten bisa saja tafsirnya ujaran kebencian, bisa saja mungkin Babe Aldo dimensi kerohaniannya yang penuh dengan kehasudan dan ini bahaya. Jadi Islam tidak mengajarkan begitu Om. jadi Islam itu seperti apa sudut pandang Islam kalau tentang bicara yang kemarin itu? Baik, kalau dia mau mengkritisi, kritiklah dengan baik ya, jangan sampai menggambarkan Solo bagian potret Indonesia. Saya sebagai santri tersinggung dong. Saya dengar Babe Aldo itu adalah Habib. Katanya sih juriat. Ya, Habib Dzurriyyat Rasul. Dalam kitab Anwarul Qudsiyah ya, atau juga dalam kitab-kitab kewalian yang lainnya yang namanya Habib adalah umanaul ummah, tidak boleh mengajarkan ujaran kebencian. Kritik boleh, tapi kritik yang membangun. Bukan mengatakan bahwa Solo adalah dengan antrian makanan, dengan berlomba mencari makanan, seakan-akan itu potret bangsa. Maaf ya, kalaupun saya gembel gitu kan, makan pun seadanya, ya. Sebagai anak bangsa tidak begitu amat kok. Jadi banyak yang tersinggung ini dengan pernyataan Babe Aldo ini. Apalagi itu dalam rangka melestarikan Budaya nasional. Ini Kang Santri ini di daerah mana nih kita ini Kang Santri? Karena saya baru di sini nih. Saya ini di daerah Serang Banten, Mbak. Oh, Serang Banten ya? Iya. Jadi orang Banten udah mulai gerah ya? Udah nggak terima ya dengan kata-kata Gerah itu? dong. Oh. Kalau bisa dipolisikan itu si Aldo, jangan mentang-mentang duriah gitu kan. Kan begini nih. Ah, Ini hampura ya Kang. ah. Jadi ngarana ngerasa banyak ya paham kalau Dzurriyyat Rasul itu harus dimuliakan, Betul. tidak dilawan. Nah, Akang kan santri nih. Hmm. Akang kan sering ngaji kitab-kitab tasawuf. Ya, Coba menurut sudut pandang Akang secara keislaman, kehabiban itu seperti apa sih? gini. Saya awam nggak ngerti. Jadi memang duriah Rasul yang kalau di Indonesia itu dikenal dengan istilah habaib, Habib. Hmm. Nah, itu disinggung itu oleh Tuan Syekh ternyata itu. Gimana Apa tuh? katanya? Apa coba itunya redaksinya? Redaksinya gini. Silahkan Anda buka di kitab Jala'ul Khotir. Halaman berapa? Ini halaman 41 sampai 42. Apa kata beliau? Ya sahiban nasab. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani ini, Maya. Wahai orang yang memiliki nasab. Insa nasabak. Lupakan nasabmu. Wa ta'al dan kesinilah. An-nasabus sahih, nasabut taqwa. Nasab yang sahih itu adalah nasab ketakwaan. Oh, jadi saya potong, Gus. Berarti tidak jadi ukuran itu mau anaknya anak apa mau dituduh Dzurriyyat Rasul sementara dalam ketakwaannya masih bisa di apa namanya? Masih diragukan. Apakah kenasaban itu gugur ataupun seseorang yang memiliki dimensi ketakwaan secara lahir batin, apa itu bisa dikatakan Habib?
ataupun juga bisa dikatakan bahwa dia itu Duriyah Rasul. Ini penting loh. Oke, kalau Duriyah kan secara genetik. Secara genetik iya Duriyah. Tapi apakah dia itu diakui oleh Rasul? Oh gitu Nah, ya. betul. Emang Duriyah itu ada yang diakui oleh Rasul, ada yang tidak? Ya jelas. Oh, seperti apa itu? Seperti ini. Coba dijelaskan. Seseorang yang tidak memiliki ketakwaan, meskipun dia adalah Duriyah Rasul, apakah diakui oleh Rasul? Kalau tidak takwa Kalau misalnya, tidak takwa, artinya kesimpulannya begini. nah, Yang dikatakan Duriyah ataupun Ali Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang memiliki dimensi ketakwaan. Maka kalaupun itu Duriyah Rasul, lalu ketakwaannya juga diragukan, apalagi sering memberikan ujar kebencian, kemudian kritik yang tidak pada tidak pada tempatnya. itu kan berarti bukan cerminan dari ketakwaan dong. Kalau begitu itu bukan cerminan dari kepada ketakwaan. Nah, Saya setuju oke, itu. siap. Dari situ Nah. ada dalilnya nggak ada. Di sini Ya. makanya ulah dipotong ge. Ican beres. Gimana dalilnya? Coba. Ini sebuah hadis. Coba gimana? Nah, itu Seru sebuah nih, mulai hadis. seru nih. Sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini masih kitab yang tadi ya. Qila lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man aluka ya Muhammad. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, siapa sih keluargamu wahai Nabi Muhammad? Qala kullu taqiyin min ali Muhammad. Semua orang yang bertakwa itu adalah keluarganya Nabi Muhammad. Siapapun itu berarti kan tidak melihat nasab. Kalau Nah, si Abah pun nih, santri tua, kalaupun takwa, berarti Duriyah Rasul. Duriyah Rasul. bukan keluarga Keluarga Rasul. Oh, Rasul. keluarga Rasul. Ya. Jadi itu termasuk dalam keluarga Ya Rasul. betul. Makanya nih lanjut masih ya lanjutan. Ma indallahi bimujarradin nasabi fahasbu. Yang dilihat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup dengan nasab doang. Fahasbu. Tapi hatta yasihhu laka nasabut taqwa. Tapi sampai sah, sampai benar, sampai tertanam dalam dirinya nasab ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Oh. Jadi jangan merasa mulia dulu mentang-mentang Duriyah Rasul, jangan. Jadi kesimpulannya berarti orang yang termasuk keluarga Rasul itu adalah bersandar pada keterangan inna akramakum Indallahi atqakum. indallahi atqakum. Kendati pun dia secara genetik bukan daripada darah Rasulullah. Rasulullah. Ya simpul katanya Habib lah gitu kan. Habib. Langkah apa, sikap apa yang akan santri akan ambil nih menyikapi dengannya viralnya Aldo dengan potret Indonesia dikaitkan dengan pernikahan anak presiden ini? Menurut Akang gimana nih langkah baiknya nih? Pertama ya, kalau mungkin saya bisa berbicara sama presiden gitu kan, ya untung kita memiliki presiden yang sangat sabar gitu kan. Tapi dimensi sebagai manusia biasa gitu kan, sebagai manusia biasa, jika memang pernyataan sikap Babe Aldo ini juga menyinggung rakyat atau juga memecah anak-anak bangsa untuk sebagai keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kategori dalam bingkai NKRI, maka perlu ada tindakan-tindakan serius, sehingga sekalipun itu kiai, sekalipun itu habis, siapapun ada warga Indonesia, silahkan bikin konten yang baik, silahkan bikin konten, tapi kalaupun kritik yang membangun, jangan menyampaikan sebuah sikap kebencian. Ditarik dulu kopinya. Waduh, tarik dulu kopinya biar seru. Nih Akang santri Banten nih luar biasa nih. Coba kalau Akang santri yang satunya nih bagaimana nih, Kang? Pesan buat Aldo. Tetap satu, sebagai seorang muslim itu kita tidak boleh merasa lebih mulia dari orang lain. Sehingga ketika kita merasa mulia dari orang lain, otomatis itu akan membahayakan dirinya. Tidak hanya dirinya, tetapi bangsa dan negara pun bisa berbahaya oleh kekotoran yang ada di dalam hati kita. Oke. Merdeka. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.